Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 4A. Yeay. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita, Ariza, dan kita akan berbincang serta bercerita bersama Ariza tentang perkembangan dewasa awal. Oh ya Ariza, sekarang umurnya udah berapa nih? Sekarang umur aku menginjak usia 21 tahun. Wah, 21 tahun. Berarti Ariza memang sudah menginjak dewasa awal ya? Usia dewasa awal. Oke. Aku punya beberapa pertanyaan nih buat Ariza. Boleh nggak kita mulai? Boleh? Boleh. Oke Ariza, boleh nggak berbagi pengalamannya terkait transisi Ariza dari remaja atau kelulusan sekolah menuju dewasa awal ini nih? Dan apa aja sih tantangan terbesarnya kalau boleh tahu? Nah, kalau menurut aku, teman-teman semuanya, tantangan terbesar dari peralihan masa remaja awal ke dewasa awal itu, dari remaja akhir ke dewasa awal itu yaitu diri sendiri. Kita harus melawan gimana egonya diri sendiri, nafsunya diri sendiri. Nah, di sana tantangan terbesar yang selama ini dijalani gitu dalam fase itu. Jadi tantangan terbesarnya itu tentang bagaimana kita berusaha berdamai dengan diri sendiri. Dan bagaimana nih? Apakah ada momen tertentu yang membuat Ariza merasa sekarang nih aku udah benar-benar seorang dewasa gitu? Mungkin dalam menanggapi beberapa masalah atau menghadapi suatu masalah yang datang gitu. Jadi kayak sekarang udah bisa berpikir lebih jauh gitu daripada yang sebelumnya. Kalau misalnya waktu fase remaja awal, akhir itu tuh masih mikirin ego gitu, kayak maksudnya terus ngasih makan ego sendiri gitu, kayak gak mikirin ke depannya gimana. Nah, sekarang udah mikirin nih, kalau misalnya gak mengesampingkan ego dulu gitu, kayak mikirin gimana ke depannya gitu. Jadi udah, maksudnya tiap ngambil keputusan atau apapun udah berpikir dulu gitu, enggak yang maksudnya kalau remaja kan langsung kayak langsung ngambil keputusannya pas di detik itu juga gitu ya. Jadi yang membuat merasa udah sadar bahwa kita seorang yang dewasa, menginjak dewasa di awal itu berarti proses pikirnya semakin matang ya. Oh iya, boleh nggak Ariza berbagi tentang bagaimana Ariza menghadapi tekanan untuk menemukan jati diri pada masa ini, dan bagaimana aja tuh yang dialami selama proses pencarian jati diri? Nah, sebelumnya boleh cerita dulu nggak atau? Boleh. Oh iya. Jadi pencarian jati diri itu menurut aku setelah tamat dari SMA. Dari SMA aku merasa kayak aku harus menemukan apa yang harus aku sukai gitu. Nah, di saat tamat SMA aku belum menemukan itu gitu, belum menemukan aku harus ngapain, harus setelah dari fase SMA aku harus lanjut kemana, minat aku di mana, aku belum menemukan itu. Jadi karena ada juga beberapa faktor, akhirnya aku memilih untuk gap year. Nah, di saat waktu gap year itu aku menemukan kayak di sana aku menemukan jati diri aku gitu. Aku tahu aku minatnya di mana, kayak aku harus ngapain ke depannya, di sana aku tahunya gitu. Jadi kita dalam prosesnya itu Ariza kayak lebih berusaha untuk menemukan apa yang Ariza suka, yang benar-benar jadi minat gitu ya. Dan juga di fase mencari jati diri itu aku banyak belajar dari lingkungan sekitar, dari POV orang lain gimana gitu. Ya, jadi kan kita semakin dewasa semakin berusaha memahami sudut pandang orang lain ya. Oke, Ariza, bagaimana Ariza dalam membuat sebuah keputusan besar nih saat masih mencari identitas diri tadi gitu? Kayak gimana prosesnya jika ada ditemukan dalam situasi bahwa Ariza ini harus buat keputusan yang besar nih? Nah,
setelah pencarian jati diri, kalau misalnya aku harus memutuskan keputusan yang besar gitu dalam suatu masalah atau apa, aku harus mikir dan harus mendengar dari beberapa POV orang lain tentang aku minta pendapat apa benar ini keputusannya udah tepat yang aku ambil, aku minta saran dari lingkungan sekitar gitu. Oh iya, jadi penting juga untuk meminta saran ya dan mendengarkan POV orang lain dalam mengambil keputusan. Oh iya, oh iya. Lalu nih, bagaimana perubahan hubungan dengan teman, keluarga atau pasangan di fase ini, Ariza? Nggak terlalu sih, mungkin karena juga kebanyakan teman-teman aku dari teman yang lama, maksudnya kayak aku kenal dia sebelum diri aku berubah gitu, kayak dia udah kenal gimana buruknya aku, jadi kayak nggak terlalu yang ada yang itu sih, Nggak terlalu banyak. iya nggak terlalu. Jadi karena udah kenal lama dari sebelum itu, jadi nggak Iya. terlalu banyak perubahan. Oh iya, ada pertanyaan. Apakah Ariza pernah mengalami quarter life crisis? Jika iya, bagaimana nih cara Ariza mengatasi? Kayaknya sekarang sih masa quarter krisisnya dan belum menemukan solusi untuk itu, jadi mungkin kayak sekarang lebih kayak misalnya ada tujuan tertentu dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai tujuan itu gitu, jadi nggak sekarang jalani aja dulu sih, nggak yang gimana gitu. Jadi sekarang ya lagi ngalamin quarter life crisis. Jadi ya pentingnya kita tuh kayak terus berusaha ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya tentang tantangan psikologis pada masa dewasa awal. Apakah yang paling berpengaruh nih pada Ariza tentang tantangan psikologis pada masa-masa ini? Maksudnya tentang psikologis gimana? Contohnya kayak misalnya ada tekanan akademik atau bahkan kesepian gitu. Mungkin ya di dalam fase umur segini gitu kan, di fase umur 20 sampai 30 itu kan maksudnya mencari cinta, mencari itu ya. Dan mungkin di sana sih sedikit kadang kalau misalnya nggak ada kegiatan merasa kesepian. Jadi apa ya, dalam masa-masa itu rentan juga ya. Nah, bagaimana cara Ariza mengelola ekspektasi sosial yang dibebankan kepada Ariza nih? Misalnya nih kayak harus udah sukses di usia segini, harus udah nikah di usia segini gitu. Dan berhubung maksudnya aku orangnya sedikit bodoh amat ya, jadi ini boleh cerita dulu kan, maksudnya Boleh latar banget. belakang, maksudnya kayak aku dari dulu orangnya sangat bersikap bodoh amat dan juga sedikit egois, aku merasa. Nah, aku berusaha mengurangi sifat-sifat yang jelek ini itu di pencarian jati diri tadi. Di saat aku kayak Pirna, di sana aku maksudnya menyadari dan menemukan gimana supaya aku nggak kayak gitu lagi gitu kan. Nah, gimana tadi yang Ekspektasi Iya. sosialnya. Dan berhubung dari dulu aku mempunyai sifat yang bodoh amat ini, dan sampai sekarang aku rasa masih memiliki sedikit gitu sikap itu. Jadi aku tidak mendengarkan omongan di lingkungan sekitar gitu, kayak gimana kata orang-orang dan lainnya gitu. Jadi selagi itu bukan orang tua sendiri yang ngomong ya is okay gitu, juga gak terlalu ya gimana. Iya, berarti bagus juga ya. Jadi kayak kita tuh lebih fokus ke diri kita sendiri. Lalu nih, apa aja pelajaran terbesar yang Ariza dapatkan sejauh ini di fase dewasa awal ini? Nah, pelajaran terbesar itu yaitu di fase pencarian jati diri. Di sana aku benar-benar maksudnya mengenali diri sendiri. Di sana aku baru mengenal diri sendiri gitu. Kayak ternyata dulu aku orang yang begini-begini, dan aku baru menyadari kayak ternyata
aku tuh sukanya gini gitu. Jadi kayak di sana aku baru menyadari. Jadi pelajaran terbesar itu adalah tentang menemukan diri sendiri itu ya. Eh, ada nggak kebiasaan atau bahkan pola pikir yang berubah drastis semenjak Ariza masuk fase dewasa awal ini? Ada yang di waktu gap year. Nah, aku bisa bilang sih di fase gap year itu aku bener-bener kayak maksudnya hidup aku berubah dan pola pikir aku ikut berubah gitu. Dan dari sebelumnya aku yang maksudnya tidak peduli ke orang-orang di sekitar gimana gitu kan, maksudnya nggak melihat kehidupan latar belakang orang gimana, nggak belajar dari sana dan lain. Setelah fase itu sekarang kayak aku benar-benar tidak bisa ngejudge orang gitu, kayak oh mungkin dia seperti itu ada latar belakangnya gitu. Jadi kayak lebih peduli, lebih bisa memposisikan diri sebagai orang lain gitu. Kalau dulu enggak gitu, dulu kayak mikirin diri sendiri aja gitu. Oh iya, jadi kayak lebih bisa apa ya, melihat dari sudut pandang orang lain, memposisikan diri sebagai orang lain. Iya. Gitu ya. Oke. Bagaimana nih cara Ariza membagi waktu antara pekerjaan, hubungan sosial dan kebutuhan pribadi Ariza? Nah, kalau aku ya maksudnya orangnya sedikit menurut aku tidak teratur gitu. Jadi kalau misalnya sosial sama kehidupan pribadi itu biasanya 50-50 sih aku ngelakuinnya gitu. Kalau misalnya sosial ini aku merasa itu sangat prioritas, aku bakal ngelakuin itu dulu dan bakal mengesampingkan kepribadian, maksudnya kayak kehidupan pribadi gitu. Tapi kalau misalnya ada di satu fase, di suatu saat gitu aku dalam keadaan pribadi yang gak baik-baik aja, terus kayak aku harus benerin sosial, maka kayak aku mengesampingkan sosial dulu, kayak aku harus mengutamakan pribadi aku dulu. Jadi lebih apa ya, lebih mencoba untuk menteraturkan ya. Bagaimana nih cara Ariza untuk mencapai keseimbangan dalam fase kehidupan ini, dan apakah Ariza sudah merasa sudah mencapai keseimbangan itu? Gitu. Kalau jika belum, apa yang masih diperjuangkan? Nah, mungkin untuk mencapai keseimbangan ini aku belum ya, kayak masih ngelawan diri sendiri gitu, maksudnya kayak harus mau gimana ya, iya harus melawan ego diri sendiri gitu. Soalnya sekarang masih ada sedikit ego, misalnya kayak ada yang harus diprioritasin dulu gitu, tapi kayak aku nanti aja deh gitu. Jadi kayak melawan itu yang masih diusahakan gitu untuk menjaga keseimbangan. Jadi kayak lebih apa ya, berusaha untuk lebih baik lagi dan melawan ego itu. Nah, ini ada pertanyaan mengenai apa sih yang paling Ariza takutkan atau nantikan nih tentang masa depan kelak? Ini ketakutan tentang masa depan apa gimana? Iya, ketakutannya, dan mungkin ada yang ingin dinantikan gitu, kalau aku di masa depan pengen ini gitu. Ketakutan dulu apa yang dinantikan terus ya? Oke, ketakutan dulu ya. Ketakutan terbesar di fase quarter life crisis ini adalah ketika saya belum sukses, tetapi maksudnya kayak belum mencapai titik sukses, tapi orang tua udah nggak ada gitu. Mungkin itu sih, maksudnya ngejar umur orang tua juga gitu. Itu sih ketakutan terbesarnya. Dan hal yang dinantikan adalah mungkin menjadi seorang psikolog ya. Teman-teman doakan ya semuanya. Amin. Oke, semoga Ariza sukses ya tepat waktu. Jika Ariza bisa memberi pesan kepada diri sendiri pada 5 tahun yang lalu nih, apa yang akan Ariza katakan? Mungkin buat diri sendiri 5 tahun yang lalu gitu, terima
terima kasih udah maksudnya udah bertahan sejauh itu, udah survive gitu kan di umur segitu gitu. Dan maaf mungkin dulu nyebelin banget buat orang-orang gitu diri Ariza gitu karena sifatnya yang jelek tadi gitu kan, dan udah bikin beberapa orang kesal gitu. Dan kalau misalnya Ariza balik ke 5 tahun yang lalu dan Ariza udah sadar, kayaknya Ariza pengen minta maaf ke orang-orang yang Ariza bikin kesal di waktu itu gitu. Apakah Ariza ada saran atau sumber seperti buku, podcast, atau mungkin teori-teori yang membantu Ariza melewati fase ini? Ada beberapa buku yang aku baca sih yang menemani aku dalam fase ini gitu. Disebutkan juga nih judul bukunya. Iya. Oh ya, boleh. Judul bukunya itu yang pertama itu aku baca pas setelah tamat dari SMA gitu. Yaitu Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Aku lupa karya siapa. Dan mungkin yang terbaru ini yang dari sana juga banyak banget yang bisa diambil pelajarannya, yaitu buku Seperti Ayat Sebelum Mati. Kalau ada yang lain film atau Film enggak sih, enggak terlalu. jadi buku-buku ya yang membantu melewati fase. Oh ya, kalau boleh tahu isi kedua buku itu tuh apa sih? Nah, kalau misalnya buku yang Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah itu isi bukunya tentang kata-kata yang maksudnya deep banget gitu, yang bisa relate gitu sama kehidupan gitu yang buku itu. Kalau yang Seporsinya Ayam Sebelum Mati itu tentang kisah seseorang yang dari sana bisa melihat, oh ternyata hidup kita nggak ada apa-apanya dibanding hidup orang lain gitu. Maksudnya ada yang lebih parah gitu yang hidup. Dan juga mungkin ada satu buku lagi yaitu lupa lagi, Sisi Tergelap Surga. Itu juga bukunya kumpulan tentang cerita-cerita orang-orang, POV hidup orang-orang gitu. Dan dari sana kayak semakin banyak belajar, benar-benar nggak bisa menjudge orang gitu apapun kondisinya. Kalau boleh tahu ada nggak quotes favorit dari Ariza tentang buku-buku tadi? Kalau tentang buku tadi sih nggak ada sih, tapi ada quotes yang aku ingat sampai sekarang dan aku pegang gitu. Aku dapatnya dari guru les aku waktu SMP gitu. Quotes ini tuh quote-nya Hi big problem, I have bigger good. Kayak hai masalah yang besar, aku mempunyai Tuhan yang lebih besar gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi menghadapi tantangan atau masalah gitu, kayak ingat aja gitu quotes itu gitu. Jadi merasa lebih kuat lah ya, karena kita bisa melewatinya asalkan kita berdoa kepada Tuhan. Ikhtiar. Pertanyaan terakhir nih. Udah nyampe terakhir aja nih ya. Apa satu hal yang Ariza ingin orang lain dengar oleh pendengar yang mungkin sedang berjuang di fase serupa? Kayak oh iya, buat teman-teman semuanya yang lagi menjalani di fase ini juga gitu, buat overthinkingnya tentang masa depan itu dikurangi gitu kan. Cukup jalani hari-hari itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan terlalu, maksudnya boleh mengkhawatirkan masa depan tapi jangan terlalu gitu. Kita tetap berfokus pada hari ini dan menjalaninya dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, jadi sesuai dengan pesannya Ariza tadi nih, buat teman-teman semua yang akan memasuki fase dewasa awal atau yang telah memasuki fase dewasa awal ini, kita tuh nggak perlu terlalu overthinking ya tentang masa depan, karena itu semua itu kita pasti insya Allah akan kita lewati dengan baik ya.
dengan ikhtiar, tawakal, dan terus berdoa pada Yang Maha Kuasa ya. Oke, terima kasih banyak ya Ariza udah berbagi cerita nih sama kita semua dan berbagi kisah-kisahnya juga kata-katanya yang menyentuh nih pada podcast 4A kita pada sore hari ini. Oke semuanya, sekian dari saya host dan juga Ariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Apaan dong?